warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan wa syukranillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Di kesempatan kali ini kita diberikan kesehatan dan juga waktu luang untuk melanjutkan pelajarannya, untuk melanjutkan kewajiban kita sebagai penuntut ilmu. Kembali saya mengingatkan kepada saya pribadi khususnya dan juga kepada kalian untuk senantiasa memperbarui niatnya. Niatkan semata-mata menuntut ilmu untuk mencari ridha Allah. Niatkan menuntut ilmu agar mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ketika kalian itu sudah betul-betul meniatkan melakukan kewajiban, ingin mendapatkan dan juga ingin mendapatkan ridho kepada Allah, maka dimanapun dan kemanapun kalian akan tetap semangat dalam menuntut ilmu. Oleh karenanya, bagi kalian yang masih baru tersadar bagaimana pentingnya menuntut ilmu, dari sekarang harus betul-betul diniatkan ulang. Nah, di masa pandemi seperti sekarang ini, kalian belajarnya di rumah, saya pun mengajarnya dari rumah. Masa pandemi yang masih belum selesai sampai saat ini, kita doakan semoga pandemi COVID-19 semoga cepat berlalu sehingga kita bisa melakukan kegiatan persekolahan dengan tatap muka dan juga bisa lebih optimal untuk selanjutnya. Namun ketika kalian berada di rumah pun, jangan cukup berpangku tangan, namun harus mengambil langkah atau tindakan supaya kalian bisa menuntut ilmu dari rumah dan menuntut ilmunya pun bisa optimal juga. Nah, ketika pembelajaran daring seperti ini, ketika Ustadz menjelaskan suatu materi, jangan lupa kalian juga mempelajarinya. Terkhusus ketika kalian sudah mendapatkan buku pendampingnya ataupun buku diktat, buku pegangan kalian bisa mempelajarinya sendiri nanti di rumah. Begitu ya. Nah, pada pelajaran yang lalu kita sudah membahas tentang pengertian dari hari akhir atau hari kiamat. Yang mana ini merupakan salah satu dari rukun iman. Ada yang tahu iman kepada hari akhir merupakan rukun iman yang keberapa? Yang keenam. Yang keenam. Alhamdulillah, masih pada ingat ya. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar dari hari kiamat. Bedakan ketika saya mengatakan kiamat kecil dengan kiamat besar. Gitu ya. Kalau ini tanda-tanda kecil dengan tanda-tanda besar. Kalau tanda-tanda kecilnya kita akan bahas nanti dan juga tanda-tanda besarnya. Kalau yang disebut dengan kiamat kecil itu bagi orang adalah waktu dia mengalami kematian. Itu adalah kiamat kecil. Sedangkan kiamat besar nanti yang disebut dengan kiamat kubro itu adalah ketika nanti hancurnya alam semesta. Kalau kematian itu ada yang berpendapat disebut dengan kiamat kecil atau disebut dengan kiamat sugro. Begitu ya. Nah, ini Ustaz akan share screen dulu. Baik, beriman kepada hari kiamat atau beriman kepada hari akhir. Ini merupakan pelajaran pertama di kelas 5. Tanda-tanda hari kiamat. Tanda-tanda hari kiamat, tanda hari kiamat itu ada 2. Yang pertama, tanda kecil, dan yang kedua, tanda besar hari kiamat. Tanda-tanda kecil itu adalah
tanda-tanda yang menunjukkan dekatnya hari kiamat. Ketika sudah kita melihat tanda-tanda kecilnya, berarti semakin dekatnya hari kiamat kepada kehidupan yang ada di alam semesta ini. Sedangkan apabila kita sudah melihat terkait dengan tanda-tanda besarnya, berarti sudah sangat jelas bahwa hari kiamat akan betul-betul terjadi. Tujuan dari kita mengetahui tanda-tanda hari kiamat ini agar kita semakin mempersiapkan diri dengan melakukan hal-hal kebaikan. Mempersiapkan diri dengan melakukan amalan-amalan kebaikan. Nah, tanda-tanda kecil dari hari kiamat ini adalah yang pertama, hamba sahaya melahirkan anak, kemudian anak itu menjadi tuannya atau majikannya. Tahu hamba sahaya? Hamba sahaya ini disebut dengan budak atau orang yang tidak mempunyai kemerdekaan terhadap dirinya sendiri. Ada seorang budak melahirkan anak dan anaknya itu nanti menjadi tuannya, menjadi majikannya, atau bisa dikatakan bahasa lebih ringkasnya mungkin bisa jadi bosnya gitu nantinya. Nah, ini ada penafsiran terkait dengan seorang hamba sahaya melahirkan anaknya. Yang pertama, betul-betul terjadi bahwa ada seorang hamba sahaya yang melahirkan anak dan anaknya menjadi majikannya. Itu yang pertama. Tafsiran yang kedua adalah bahwa banyaknya anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya, yang tidak patuh kepada orang tuanya. Nah, ini merupakan tanda-tanda hari kiamat. Bisa dilihat sekarang di sekelilingnya kita. Bukankah banyak anak-anak yang tidak patuh kepada orang tuanya? Alhamdulillah kalau kita melihat seperti itu, semoga kita dapat menjauhinya. Karena durhaka kepada orang tua merupakan salah satu dari dosa besar. Yang kedua, tanda kecil dari hari kiamat adalah pengembala yang miskin. Pengembala di sini orang yang seperti orang yang mengembala kambing gitu. Orang yang mengembala yang berlomba-lomba membuat bangunan yang besar. Ini tafsirannya yang lain adalah ketika kita melihat di daerah yang orang-orangnya kebanyakan melakukan ataupun pekerjaannya mengembala kambing maupun binatang yang lainnya, binatang ternak yang lainnya. Ada yang tahu daerah mana? Halo? Di rumahku ada, Ustaz. Oh, di rumahnya Ken ada. Ya, baik. Yang dimaksud di sini adalah pengembala yang berlomba-lomba mendirikan bangunan adalah bisa dilihat di daerah Timur Tengah. Bisa dikatakan seperti itu. Orang daerah Timur Tengah, orang-orang kebanyakan orang-orang bagian Arab sana, kebanyakan orang-orangnya melakukan pekerjaan sebagai apa? Pengembala. Dan sekarang bisa dilihat di daerah Timur Tengah itu orang-orangnya banyak menjadi orang-orang kaya dan membuat bangunan yang bagus-bagus dan besar-besar. Itu. Sekarang sudah terjadi apa belum? Sudah. Yang pertama sudah, yang kedua juga sudah ya. Yang ketiga sekarang. Merebaknya atau banyaknya berbagai macam kemungkaran dan kemaksiatan. Bisa dilihat mungkin sekarang orang banyak melakukan tindakan korupsi, orang melakukan tindakan kejahatan, kriminal. Di mana-mana sering kita melihat, mungkin apabila melihat berita di media sosial maupun di televisi ataupun di koran dan lain sebagainya, banyak di situ
Hal-hal seperti itu, kemungkaran dan kemaksiatan sudah seperti merajalela. Ini sudah terjadi apa belum? Sudah. Ini Sudah. tanda yang ketiga dari kiamat, dari tanda kecil hari kiamat. Yang keempat, banyaknya terjadi gempa bumi dan gunung meletus. Gempa bumi dari kemarin-kemarinnya ada apa tidak? Ada. Banyak, Ustaz. Banyak ya. Berarti itu merupakan tanda kecil dari hari kiamat. Selayaknya baik kita menyiapkan diri kita untuk melakukan amal-amal kebaikan. Hafalannya yang masih sedikit ditingkatkan agar amal kebaikannya bertambah. Sholatnya yang masih tidak tepat waktu harus segera melakukan kebaikan agar nanti sholatnya tepat waktu. Begitu. Ini 1, 2, 3, 4 sudah terjadi atau belum? Sudah. Yang kelima sekarang. Sudah. Banyaknya ulama yang wafat. Ini aslinya tadi adalah tanda kecil dari hari kiamat itu dicabutnya ilmu. Diangkatnya ilmu dari dunia ini. Bagaimana dicabutnya ilmu dari dunia ini? Banyaknya ulama ataupun orang-orang berilmu yang wafat. Bisa lihat dari kemarin-kemarinnya. Ulama-ulama atau ustadz yang sudah mendahului kita wafat mungkin karena sakit ataupun tidak sakit. Seperti siapa ulama-ulama kemarin yang banyak kita ketahui, mungkin yang sering kita ketahui seperti Syekh Ali Jaber sudah mendahului kita, padahal beliau adalah orang yang senantiasa ataupun selalu memperjuangkan agar anak-anak bisa menghafal Al-Quran. Begitu. Ini salah satu dari tanda-tanda kecil hari kiamat. Dari 1 sampai 5 apakah sudah terjadi? Sudah semuanya. Berarti kita sekarang yang harus mempersiapkan diri. Begitu ya. Sekarang kita melihat tanda-tanda besarnya sekarang. Kalau tanda-tanda besarnya tadi, apabila sudah tanda-tanda besar ini sudah terjadi, maka akan hari kiamat akan segera terjadi. Tanda-tanda besar hari kiamat yang pertama, munculnya Imam Mahdi yang nanti akan menjadi pemimpin umat Islam. Yang kedua, munculnya Al-Masih Dajjal, yang mana kita selalu berlindung dari fitnah Dajjal ini, karena sebesar-besarnya fitnah ini adalah fitnah Dajjal. Yang mana kita sering mengucapkan ketika sudah selesai membaca tahiyat akhir. Ada yang masih ingat bagaimana bacaannya? Ada yang masih ingat doa berlindung dari fitnah Dajjal? Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Betul. Bagus. Semoga kalian bisa mengamalkannya di setiap sholatnya. Karena ini merupakan doa yang dianjurkan oleh Rasulullah. Doa sebelum salam itu merupakan doa yang makbul ataupun yang mudah diijabah oleh Allah. Agar salah satunya adalah kita berlindung dari fitnah kubur, terus fitnah Dajjal salah satunya. Baik. Terus yang ketiga ini turunnya Nabi Isa. Nabi Isa ini pada masanya diangkat oleh Allah dan nanti akan diturunkan kembali untuk bersama dengan Imam Mahdi melawan Al-Masih Dajjal. Gitu ya. Terus yang keempat ini terbitnya matahari dari barat. Kalau sekarang terbitnya matahari dari mana? Timur. Dari timur. Terus. Apabila nanti matahari terbit dari barat, maka semua amalan sudah tidak diterima. Mau manusia melakukan kebaikan sebesar apapun tidak akan diterima karena matahari sudah terbit dari barat. Gitu ya. Makanya sekarang mumpung matahari masih terbit dari timur, perbanyak melakukan amal kebaikan.
Terus yang kelima ini keluarnya binatang aneh yang dapat berbicara dengan manusia. Tuh, ini merupakan tanda-tanda besar. Dan menurut para ulama, tanda-tanda kecil dari hari kiamat sudah terjadi. Tinggal tanda-tanda besar dari hari kiamat. Makanya persiapkan dari sekarang, perbanyak melakukan kebaikan, ilmunya lebih serius lagi, agar menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, cukup sekian ya untuk materi PAI-nya. Ada yang masih ngantuk-ngantuk di rumah? Ayo Ya, segera Ustaz. bangun. Ya, Ustaz. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, Ustaz. Binatang anehnya kayak gimana, Ustaz? Bagaimana? Binatang anehnya kayak gimana? Nah, binatang anehnya ini tidak disebutkan seperti apanya, hanya binatang anehnya yang dijelaskan di beberapa hadis adalah ini merupakan binatang yang dapat berbicara dengan manusia. Begitu. Ngomong kayak manusia, Ustaz? Tidak, ini merupakan binatang atau ada juga yang disebut dengan dabbah. Ada yang menyebutkan dabbah. Pastinya seperti apa? Ustadz sendiri masih belum mengetahuinya. Namun ini nanti akan binatang ini akan muncul dan dapat berbicara kepada manusia. Dan binatang ini nantinya yang akan memberikan tanda kepada manusia bahwa ini orang yang beriman atau tidak. Gitu. Ya? Ada pertanyaan lagi? Nggak ada, Ustaz. Nggak ada, Ustaz. Cukup ya? Cukup. Baik. Kalau sudah cukup materi PAI-nya, nanti kalian pelajari lagi ya. Di bukunya dibaca. Coba dibaca ulang dari halaman 8 sampai halaman 11 nanti. Supaya kalian betul-betul paham terkait dengan pengertian dari hari kiamat, serta tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar hari kiamat. Paham sampai sini? Baik. Sekarang Ustadz akan mereview ulang terkait dengan pelajaran yang pernah kita lakukan. Kalau di pelajaran PAI ini cukup sekian. Kita belajar hari ini tentang tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar hari kiamat. Kalian pernah tahu doa ini? Ada di PIB, Ustaz. Betul sekali. Betul. Kalau di PIB. Ada yang sudah hafal? Belum. Sudah. Ada yang sudah hafal? Coba angkat tangan yang sudah hafal. Sudah, Ustaz. Dafa sudah? Belum. Belum. Zafira? Belum. Zami? Belum. Belum. Ken? Belum ya? Gezal? Sedikit. Sedikit. Misel? Sudah hafal apa belum, Misel? Nggak kedengaran suaranya? Dimatikan mic-nya. Sudah. Oh, sudah. Alhamdulillah. Bisa dibacakan sekarang? Mana Michelle kok hilang? Alia, sudah hafal belum? Belum. Fitri? Belum, Ustaz. Ya, gak apa-apa. Ustaz hanya ingin mengetahuinya saja. Alia? Belum, Ustaz. Belum. Alisa? Belum, Ustaz. Gaida? Baik, gak apa. Ustaz hanya ingin tahu saja. Azam? Belum, Ustaz. Gak apa. Zelin? Zelin sudah apa belum? Belum.
Belum. Kalau Naura Sakib? Belum. Nesa? Belum. Belum. Adira? Belum juga. Terus Naura Syifa? Belum, Ustaz. Konita? Bagaimana? Baik, Ustaz. Afifa, sudah hafal belum? Belum. Dihidupin kameranya. Nazira? Nazira, dihidupkan kameranya ya. On cam ya, selama kita pembelajaran ya. Terus Indra masih baru gabung. Dari Dajjal begitu kan? Baik, ini adalah doa yang perlu kita panjatkan, yang perlu kita minta kepada Allah agar kita terhindar dari rasa pengecut, terlilit hutang, rasa malas, dan sifat kikir. Apalagi sekarang nih, yang sering berada di rumah, rasa malas biasanya selalu saja menghampiri kita. Iya enggak? Benar, Ustaz. Pengennya tidur aja ya, rebahan aja gitu ya. Ya. Baik, coba sekarang ikuti Ustadz. Allahumma inni. A'udzubika minal hammi wal hazan. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhli. A'udzubika min ghalabati daini wa qahrir rijal. Baik, nanti baca berulang-ulang sampai betul-betul lancar bacaannya dan dihafalkan. Faham? Baik. Nanti Ustadz akan kirim ini doanya. Kalau masih punya buku PIB-nya boleh pakai buku PIB-nya, tapi insya Allah nanti Ustadz akan kirim doanya ini. Ada yang bersedia membacakan satu kali saja dari awal sampai akhir? Ayo, anak-anak SD integral harus percaya diri, harus yakin dengan kemampuannya, jangan takut salah. Siapa ya yang siap baca? Allahumma inni a'udzubika min Minal hammi. Dek, kalau disambung gini ya. Kalau disambung minal, kalau disambung jadi minal hammi wal hazan. Gitu ya, coba ulangi. Allahumma inni. Tadi kan yang baca ya? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Wa a'udzubika min ajli wal kasal. Disambung deh. A'udzubika Sambung kan? Minal ajzi. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Wa a'udzubika min ajli wal kasal. Disambung. Minal ajzi. Wa a'udzubika minal ajli wal kasal. Wa a'udzubika min jubni wal wa a'udzubika min ghalabatis daini wa qahrir rijal. Baik, Masya Allah. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Ustadz bacakan ya. Perhatikan baik-baik ya.
Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min galabatid daini wa qahrir rijal. Paham sudah ya? Baik, ini adalah PIB-nya untuk kegiatan hari ini. Ada yang perlu disampaikan lagi atau ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, Ustadz akan akhiri karena waktunya akan segera habis. Nggak ada Ustadz, nggak ada yang mau ditanyakan. Sudah cukup ya? Baik. Sudah dari Ustadz untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Semangat terus belajarnya dimanapun dan kapanpun. Semoga mendapat ilmu yang bermanfaat dan bisa menebarkan manfaat kepada orang sekitarnya kalian. Sekian dari Ustaz. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lawan jawab lebih cepat dalam waktu 3 hari.